Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari terapi inhalasi nebulisasi. Jadi, terapi inhalasi ini merupakan salah satu teknik pemberian obat yang dilakukan secara inhalasi atau hirupan sehingga dapat bekerja lebih cepat pada target saluran pernapasan bawah pasien. Prinsip kerja dari terapi inhalasi nebulisasi ini adalah mengubah fase larutan obat menjadi fase aerosol atau fase uap dengan diameter partikel yang lebih kecil sehingga dapat pasien hirup dan bekerja lebih cepat pada saluran pernapasan bawah pasien. Indikasi dalam melakukan terapi inhalasi ini yaitu pada pasien dengan penyakit paru obstruktif, misalnya pada pasien PPOK ataupun pasien asma, dan dapat juga diindikasikan untuk menginduksi pengeluaran sputum yang sudah terlalu obstruktif pada misalnya pasien dengan penyakit TB paru aktif. Kemudian perlu kita ketahui juga kontraindikasi dari melakukan terapi inhalasi nebulisasi ini adalah pada pasien dengan hipertensi, takikardi misalnya, ataupun pada pasien tracheostomi, ataupun juga pada pasien dengan riwayat fraktur pada daerah maksila, daerah hidung, ataupun pada daerah palatum oris. Ataupun juga kontraindikasi tersebut dapat berasal dari obat yang akan digunakan dalam terapi inhalasi nebulisasi nantinya. Kemudian kita perlu juga waspada terhadap komplikasi atau resiko yang dapat terjadi sesaat dan setelah melakukan tindakan. Misalnya, jika tiba-tiba saat atau setelah melakukan tindakan pasien tiba-tiba mengalami gagal napas, ataupun malahan pasien mungkin saja bisa mengalami bronkospasme yang lebih lanjut akibat iritasi yang lebih lanjut, ataupun juga kontraindikasi tersebut dapat berasal dari obat yang digunakan dalam terapi inhalasi nebulisasi. Misalnya pada kasus penggunaan dosis berlebihan pada obat golongan beta 2 agonis kerja cepat, misalnya salbutamol, jika dosisnya berlebihan saat digunakan dalam terapi inhalasi dapat menyebabkan efek samping sekunder, ya, misalnya dapat terjadi disritmia jantung pada pasien. Lalu setelah komplikasi, kita perlu juga ketahui golongan-golongan obat yang biasa digunakan dalam terapi inhalasi nebulisasi. Misalnya untuk obat-obat golongan beta 2 agonis kerja cepat, ataupun misalnya juga untuk obat-obat golongan kortikosteroid, ataupun obat-obat golongan antibiotik, dan obat-obat antikolinergik. Setelah itu, untuk sebelum melakukan persiapan, kita harus terlebih dahulu menyapa pasien dan keluarganya. Kemudian kita memperkenalkan diri kepada pasien dan keluarganya, menanyakan keadaannya, dan menanyakan identitas pasien. Setelah itu, kita kemudian menjelaskan kepada pasien dan keluarganya mengenai tindakan yang akan dilakukan, prinsip, tujuan dan indikasi dari terapi inhalasi nebulisasi ini, cara kerjanya. Kemudian kita juga memperlihatkan kepada pasien alat-alat nebulizer yang akan digunakan. Kemudian kita juga menjelaskan mengenai komplikasi atau resiko yang mungkin saja dapat terjadi saat dan setelah melakukan tindakan. Dan terakhirnya kita meminta kesediaan atau inform consent dari pasien secara lisan dan secara tertulis. Setelah itu, untuk persiapan alat dan bahan yang akan digunakan, kita akan menggunakan nebulizer jet aerosol yang memiliki prinsip kerja mengubah larutan obat menjadi fase aerosol dengan memberi kompresi melalui udara bertekanan tinggi yang dihasilkan dari mesin utama nebulizer. Nah, setelah itu alat dan bahan yang lain yang akan kita gunakan yaitu setelah mesin utama dari nebulizer yang nanti akan dihubungkan ke sumber listrik, kita juga mempersiapkan nebulizer kit yang berupa yang pertama air hose atau salam udara yang nanti dihubungkan ke mesin utama dan dihubungkan juga ke
ke cup obat yang cup nebulizer yang nanti akan berisi obat terapi inhalasi sesuai dengan dosis yang diindikasikan. Kemudian kita juga persiapkan penutup dari cup nebulizer tersebut, dan kita persiapkan juga mouthpiece ataupun masker yang nanti akan dihubungkan ke cup nebulizer tersebut. Dan bahan yang akan kita gunakan yaitu obat yang akan digunakan dalam terapi inhalasi nantinya, yaitu obat-obat bronkodilator misalnya. Kemudian untuk persiapan pasien, kita menganjurkan pasien untuk sebelum melakukan tindakan untuk kubur terlebih dahulu dan untuk membersihkan daerah tenggorok pasien. Kemudian kita juga mengusahakan bahwa terapi inhalasi dilakukan sebelum pasien makan. Lalu kita juga perlu nanti mengedukasikan pasien dalam mengenakan mouthpiece ataupun jika digunakan masker pada pasien yang kooperatif. Misalnya jika kita gunakan mouthpiece, kita mengedukasikan pasien dalam menggunakan mouthpiece dengan baik dan benar, yaitu memastikan tidak ada kebocoran udara dari rongga mulut pasien hingga ke mouthpiece pasien, dengan menutup seluruh permukaan dari ujung mouthpiece dengan menggunakan bibir pasien dan menutupnya. Ataupun jika pada pasien yang yang belum terlalu kooperatif, misalnya pada pasien anak-anak, nanti kita akan gunakan masker khusus nebulizer. Nanti kita meminta mengedukasikan keluarga pasien untuk mengenakannya pada anaknya, dan memastikan masker tersebut terpakai dengan benar dan menggunakan tali pengikat. Setelah itu, untuk keselamatan pasien dan dokter, kita mengenakan APD standar, yaitu jas laboratorium. Kita juga dapat menggunakan masker dan handscoon, dapat juga kita gunakan. Kemudian setelah persiapan pasien selesai, kita memulai prosedur dengan meminta pasien sesudah berkumur. Kita menginstruksikan pasien untuk terlebih dahulu duduk, boleh juga setengah duduk atau dapat juga berbaring. Kita usahakan pasien serileks mungkin. Kemudian nanti setelah kita mengedukasikan dalam mengenakan mouthpiece dan masker yang sesuai, kita selanjutnya mempersiapkan alat-alat nebulizer tadi, yaitu mesin utama nebulizer. Kita pastikan sudah terhubung ke sumber listrik dan kita pastikan sudah dapat menyala dengan melihat tombol on off-nya. Kemudian air hose atau selang udara kita hubungkan ke mesin utama nebulizer, dan kita ujung satunya lagi kita hubungkan ke cup nebulizer. Kemudian kita memastikan kita telah memasukkan obat yang akan digunakan, yang diindikasikan dalam terapi inhalasi. Kita masukkan sesuai dosis yang diindikasikan ke dalam cup nebulizer. Kemudian kita tutup dengan penutupnya, dan kita hubungkan dengan mouthpiece ataupun jika kita menggunakan masker. Selanjutnya, kita menginstruksikan pasien untuk menggunakan mouthpiece, ataupun jika pada keluarga pasien kita menginstruksikan untuk mengenakan masker pada anaknya misalnya, sesuai tadi yang kita edukasikan untuk cara mengenakan mouthpiece ataupun masker yang baik dan benar. Kemudian kita memastikan mesin nebulizer telah menyala dengan menekan tombol on. Nanti jika misalnya mesin nebulizer utama sudah dapat bekerja dengan baik, akan dapat terlihat uap udara atau aerosol udara yang keluar dari mouthpiece ataupun masker. Kemudian kita menginstruksikan pasien untuk mengenakan mouthpiece ataupun masker sesuai instruksi yang diedukasikan kepada pasien tadi. Lalu kita meminta pasien untuk menghirup mouthpiece secara perlahan namun dalam. Kita meminta pasien untuk melakukannya hingga obat terapi inhalasi yang digunakan habis. Durasi dari terapi inhalasi ini biasanya kira-kira 10 hingga 15 menit. Setelah obat habis, kita dapat mematikan
mematikan mesin utama nebulizer dengan menekan tombol on off-nya kembali hingga mesin mati. Lalu kita menginformasikan kepada pasien bahwa terapi inhalasi pada hari ini telah selesai. Kita meminta pasien untuk membuka mouthpiece ataupun maskernya. Lalu kita nanti bereskan kembali alat-alat dan kita lakukan kembali sterilisasi pada alat-alat nebulizer. Selanjutnya kita mengevaluasikan kondisi pasien setelah terapi inhalasi dengan menanyakan keadaan pasien apakah keluhan utamanya sudah semakin ringan ataupun obstruksi pada saluran pernapasan bawah pasien sudah semakin ringan untuk mengetahui efektivitas dari terapi inhalasi. Setelah itu kita mengucapkan terima kasih kepada pasien untuk kesediaannya menjalani terapi inhalasi ini dan prosedur untuk terapi inhalasi nebulisasi pun telah selesai. Sekian dan terima kasih.